Tuhan, kita mau memuji muliakan nama Tuhan karena Tuhan kita begitu baik sampai kita pagi hari ini bisa beribadah. Kita mau angkat pujian adik-adik, hari ini harinya Tuhan. Adik-adik silakan bangkit berdiri, kita angkat pujian hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Karena ini harinya Tuhan, mari kita bersukacita memuji Tuhan ya adik-adik. Kita angkat pujian ini sekali lagi, hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Ya adik-adik, boleh silakan duduk. Kakak pimpin dalam doa. Semuanya adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kakak pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan kami yang baik, Engkau Tuhan kami yang besar yang begitu baik kepada kami dalam tiap-tiap harinya. Kami mengucap syukur kalau pagi hari ini kami mau adik-adik di rumah boleh dibangunkan dengan kekuatan yang baru untuk memulai ibadah sekolah minggu. Biarlah Tuhan memberkati ibadah kami ini. Berkati papa mama yang mendampingi adik-adik maupun juga adik-adik yang di rumah boleh sungguh-sungguh beribadah, boleh diam, taat dan juga fokus untuk beribadah sekolah minggu. Kami katakan segala kuasa jahat yang mengganggu kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya Tuhanlah yang berkuasa. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan ke akhirnya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, kita akan memberikan persembahan. Uang persembahannya boleh disiapkan dan uang persembahannya bisa ditaruh di amplop. Sebelum kita memberikan persembahan, kakak pimpin dalam doa, adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Terpujilah Engkau Tuhan kami yang begitu ajaib dan besar. Tuhan kami mengucap syukur pagi hari ini adik-adik boleh beribadah sekolah minggu dan saat ini kami akan memberikan persembahan. Tuhan kiranya memberkati persembahan yang akan diberikan oleh adik-adik. Bila Tuhan memberkati usaha pekerjaan papa mama dan juga Tuhan memberkati persembahan ini dapat memperlebar kerajaan-Mu dan juga memberkati pelayanan di gereja kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bila Tuhan berkati urapi persembahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Ya, sambil persembahan diberikan, kita angkat pujian untuk pujiannya Aku Diberkati. Sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Ya adik-adik, kita mau menyembah Tuhan, mau mengagungkan Tuhan. Adik-adik bangkit berdiri, tangan kanannya diangkat. Kita mau menyembah mengagungkan Tuhan, kita angkat pujian, Ku Sanjung. Ku sanjung
adik-adik ikuti kakak menyembah Tuhan. Kita puji dan sembah Tuhan kita, mari kita menyembah Tuhan. Kami sanjung dan mengagungkan karena Engkau Tuhan kami yang besar dan mulia dan layak disembah. Kami memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau. Amin. Kita angkat pujian ini sekali lagi adik-adik. Ku sanjung. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Adik-adik udah siap mendengarkan cerita? Karena saat ini kita akan mulai mendengarkan cerita dari setiap masing-masing kelas. Selamat mendengarkan cerita sekolah minggu ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Shalom adik-adik, apa kabar? Kakak harap semuanya sehat-sehat selalu di rumah. Nah, hari ini kita berjumpa kembali di dalam cerita firman Tuhan. Nah, sebelum kakak mau cerita firman Tuhan, kita berdoa dulu ya sama-sama. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan, memuji muliakan Tuhan, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Allah memberkati kami semua yang mendengarkan firman Tuhan. Allah menolong, Allah mengurapi, dan juga Allah memberkati kakak-kakak yang menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, ingat gak waktu ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa oleh karena godaan ular, apa hukuman yang diberikan Tuhan Allah kepada ular? Kita lihat sama-sama ya. Kita buka Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Apa yang Tuhan katakan? Kakak bacakan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, hari ini kakak mau cerita bahwa firman Allah digenapi oleh Allah. Jadi pada waktu Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis, nah setelah itu Roh Kudus membawa Tuhan Yesus ke padang gurun adik-adik. Nah di padang gurun ini Tuhan Yesus berpuasa selama 40 hari. Dia tidak makan apapun adik-adik. Nah setelah tiba 40 hari, laparlah Tuhan Yesus. Nah ketika lapar, ada satu sosok yang ingin mencobai Tuhan Yesus, yaitu iblis. Nah iblis berkata sama Tuhan Yesus, kita lihat yuk sama-sama. Kita buka nats firman Tuhannya atau ayat firman Tuhannya dari Lukas pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan 13. Lukas pasal 4 ayat 1 sampai dengan 13. Kakak akan bacakan perkataan pertama iblis kepada Tuhan Yesus. Di ayat yang ketiga, lalu berkatalah iblis kepadanya, jikalau engkau anak Allah, suruhlah batu itu menjadi roti. Nah Tuhan Yesus dibilang sama iblis, kalau kamu anak Allah, coba ubah batu itu jadi roti. Kamu kan anak Allah, pasti kamu bisa melakukan segala sesuatu. Nah Tuhan Yesus jawab apa kira-kira adik-adik? Di ayat yang keempat kita baca ya. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Nah Tuhan Yesus bilang, manusia ini hidup gak dari roti aja. Nah iblis gak senang adik-adik, iblis masih pengen cobain Tuhan Yesus. Kita lihat ayat selanjutnya ya, ayat kelima sampai dengan
Yang ketujuh, kita baca sama-sama. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepada Tuhan Yesus atau kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku akan memberikan kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau, maksudnya Tuhan Yesus ya, menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Nah, iblis nawarin, semua dunia ini akan jadi miliknya Tuhan Yesus, asalkan satu, Tuhan Yesus harus menyembah iblis pada waktu itu. Nah, kita dengar sama-sama jawaban Tuhan Yesus ya. Ayat ke-8. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Tuhan Yesus jawab lagi dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus jawab apa? Bahwa ada tertulis, di iblis dan kita semua harus menyembah kepada Tuhan Allah saja, nggak boleh menyembah kepada iblis. Nah, iblis masih belum senang adik-adik. Nah, ketiga kalinya iblis cobai Tuhan Yesus lagi. Kita lihat sama-sama ya di ayat yang ke-9. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis, itu di ayat 10, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, ayat 11, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Nah, iblis bilang, kalau engkau anak Allah, jatuhkan aja dirimu ke bawah, pasti malaikat-malaikat Tuhan akan menolong kamu supaya kamu tidak terantuk ke batu. Nah, Tuhan Yesus balas lagi iblis ya. Yesus menjawab di ayat 12, kakak bacakan. Yesus menjawabnya, katanya, ada firman, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, adik-adik, ketiga kalinya juga Tuhan Yesus menjawab iblis dengan firman Tuhan. Nah, setelah itu, karena sudah 3 kali mencobai Tuhan Yesus, iblis pun pergi di ayat 13. Sesudah iblis mengakhiri semua percobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan ini kita boleh belajar mengenai Tuhan Yesus yang selalu menjawab cobaan iblis dengan firman Tuhan. Nah, adik-adik suka nggak dengan firman Tuhan? Nah, kalau adik-adik suka dengan firman Tuhan, pasti adik-adik kalau misalnya lagi mungkin emosi sama mama papa, mungkin adik-adik juga sedang malas, nah itu juga bisa dipengaruhi oleh keinginan adik-adik, atau bisa juga dipengaruhi oleh iblis ya adik-adik, yang buat adik-adik jadi malas, jadi marah dan sebagainya. Atau mungkin adik-adik nyontek teman-teman, itu juga bisa dipengaruhi oleh godaan atau cobaan iblis. Selain juga itu adalah keinginan daging dari adik-adik. Nah, tapi kalau adik-adik sering baca firman Tuhan, adik-adik pasti tahu bagaimana harus menghadapi ketika adik-adik sedang marah, ketika adik-adik sedang malas, ketika adik-adik mau nyontek atau mungkin mencuri uang mama papa di rumah. Nah, adik-adik harus berpegang teguh kepada firman Tuhan, sama seperti Tuhan Yesus. Ketika ia dicobai iblis, ia tidak melakukan dosa sama sekali, ia tidak tertarik dengan godaan iblis ya adik-adik, karena Tuhan Yesus mengerti firman Tuhan dengan baik dan benar. Nah, adik-adik di rumah kan kakak-kakak sering banget nih kirim-kirim ayat-ayat firman Tuhan, renungan firman Tuhan tiap-tiap pagi. Dibaca nggak kira-kira? Nah, ayo kalau misalnya adik-adik belum baca, minta ampun sama Tuhan supaya Tuhan memberikan adik-adik hati yang senang untuk dapat membaca renungan firman Tuhan tiap-tiap pagi, dan juga hati yang senang untuk berdoa serta membaca firman Tuhan ya adik-adik. Mau kan seperti Tuhan Yesus yang menang atas godaan iblis? Nah, adik-adik juga pasti bisa ya. Nah, sampai di sini firman Tuhan yang bisa kakak bagikan. Ada ayat firman Tuhan yang bisa kita baca. Ayat firman Tuhannya diambil dari Ibrani pasal 4 ayat 15b. Kakak bacakan. Ia atau Yesus telah dicobai, hanya ia tidak
berbuat dosa. Kakak ulang sekali lagi, ia telah dicobai, hanya ia tidak berbuat dosa. Jadi Yesus sudah dicobai, tapi ia tidak berbuat dosa sama sekali. Oke, hari ini kita selesai firman Tuhannya. Mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa sama-sama ya. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena hari ini kami boleh belajar dari sosok Tuhan Yesus yang mengajarkan kami untuk bisa melawan godaan iblis Tuhan. Kiranya Allah memberkati kami boleh senang untuk dapat membaca renungan firman Tuhan yang dikirimkan oleh kakak-kakak tiap-tiap hari Tuhan, tiap-tiap pagi. Dan juga kami senang untuk berdoa kepada Tuhan, senang membaca firman Tuhan. Ketika kami marah, ketika kami mencuri, ketika kami menyontek Tuhan, ketika kami malas, kami dapat melawan itu Tuhan. Karena Tuhan tidak suka kepada sifat-sifat yang berbuat dosa Tuhan. Kiranya Allah memberkati kami Tuhan dalam keseharian kami. Kami diberikan hati yang senang untuk membaca firman Tuhan, hati yang senang untuk dapat belajar, hati yang tidak mau berbuat dosa Tuhan. Kiranya Allah memberkati kami Tuhan. Tiap-tiap hari kami bertumbuh di dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kami berdoa Tuhan, kiranya Allah memberkati, berikan kami kecerdasan, kepintaran Tuhan di dalam kami sekolah. Kiranya Allah memberkati mama papa Tuhan dan kami sekeluarga untuk dapat sehat-sehat terus Tuhan. Terima kasih, inilah doa kami. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu kepada adik-adik semua, Tuhan Yesus memberkati.